Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa sharing lagi aktivitas aku yang sangatlah sederhana. Seorang ibu rumah tangga yang hidupnya tuh di perkampungan. Nah, ini adalah aktivitas aku di pagi hari, tepatnya jam 4 pagi. Ini aku udah sibuk di dapur. Ini aku tuh lagi ngerebus ayam yang rencananya si ayam itu mau aku masak bumbu kecap ya Bunda. Cuma sebelumnya aku rebus dulu biar nanti tuh rasanya lebih enak ya. Nggak tahu kenapa ya Bunda, sekarang tuh kalau mau masak ayam atau ati ampela tuh aku tuh suka direbus dulu karena menurut aku tuh lebih enak gitu rasanya, nggak bau amis gitu ya. Dan ini sambil nunggu bumbunya itu mateng, di sini aku mau cuci dulu ya supaya lebih bersih si ayamnya. Tadi bumbunya itu udah aku blender ya karena biar lebih cepet aja gitu. Terus juga nggak tahu kenapa juga nih untuk akhir-akhir ini tuh aku tuh lebih sering memakai blender, tapi nggak apa-apa ya walaupun di blender rasanya itu tetap enak ya Bunda. Nah, ini udah aku cuci dengan bersih karena aku tuh nggak mau memakai wajan lebih banyak, jadi wajan yang bekas tadi ngerebus itu aku cuci dulu ya untuk masak ayamnya. Di sini aku cuci sampai benar-benar bersih. Oh ya Bun, pas waktu tonton video aku lagi ngapain nih Bunda? Gimana nih Bun kabarnya hari ini? Aku doakan dan aku berharap juga semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, terus juga diberkahkan rezekinya ya. Dan semoga kita selalu semangat dalam menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini bumbunya karena udah mateng, ini langsung aja aku masukkan air dan juga aku langsung masukkan si ayamnya. Ini tuh sebenarnya ayamnya itu udah mateng ya, makanya walaupun masaknya itu nggak lama juga nggak apa-apa sih ya. Cuma karena aku tuh pengen lebih empuk dan juga lebih meresap si bumbunya, jadi nanti aku masaknya itu agak lumayan lama gitu, tapi ya nggak terlalu menyusut juga gitu airnya karena kan nanti biar ada kuahnya gitu ya sedikit. Nah, ini seperti biasa ya kalau masak itu wajib sekali yang namanya seasoning kayak gula, micin dan juga garam. Dan ini udah aku kasih seasoning ya Bunda, tinggal ditunggu mendidih dan singkat cerita ini sudah mendidih dan juga udah aku kasih kecap juga. Ini menurut aku udah rasanya itu mantul banget ya. Ini tuh kesukaannya Dede Aska dan Anu ya. Kalau Abinya tuh kurang terlalu suka kalau untuk ayam negeri ya, kecuali ayam kampung baru Abinya tuh suka. Dan ini alhamdulillah sudah mateng. Dan next ini tuh di sore harinya ya aku tuh mau ngerebus ubi cilembu. Ini tuh dari temen Abinya dapat dikasih. Di sini tuh kebetulan cuacanya itu lagi gerimis Bunda, ngericik dari semalam gak berhenti-berhenti sampai sore. Dan ya kalau lagi musim hujan tuh ya enaknya memager gitu ya, tiduran berleha-leha gitu ya, nggak beraktivitas. Tapi ya namanya ibu rumah tangga tetap aja ya beraktivitas walaupun musim hujan. Dan nggak tahu kenapa kalau musim hujan itu bawaannya itu lapar terus gitu ya Bunda. Dan alhamdulillahnya gitu pas waktu lapar itu ngelihat dapur alhamdulillah ada yang dimasak gitu ya, ada yang buat dicemil gitu. Yaitu salah satunya ubi cilembu, terus juga ada ini Bunda, favorit aku yaitu jengkol. Ini rencananya mau aku bikin godo jering ya. Kalau bahasa di sini tuh ngomongnya godo jering Bunda. Atau mungkin kalau bahasa Indonesianya mau gorengan jengkol gitu ya Bun. Ini aku kupas dulu supaya nanti tuh si kulitnya itu nggak ke bawah gitu ya Bunda, karena nanti kan mau dipotong-potong tipis-tipis kecil-kecil gitu. Oh ya Bun, ini tuh adalah salah satu makanan ciri khas Serang Banten ya Bunda, atau ciri khas makanan di kampung aku. Jadi kalau di sana di Serang gitu ya, di kampung aku tuh kalau ada orang jualan uduk terus ada gorengannya itu ya gorengannya itu gorengan jering ini atau jengkol. Jadi bahasa orang Banten itu kalau jengkol itu jering Bunda. Begitupun di sini ya di Merak juga bahasanya itu jering. Apakah ada nih bunda-bunda di luar sana yang manggil jengkol itu jering ya? Berarti sama ya kayak di sini. Boleh ya ditulis-tulis di kolom komentar. Nah, ini adalah cemilan favorit aku ya Bunda dari dulu ya, dari masa kecil sampai sekarang aku tuh nggak bosan-bosan sama cemilan ini. Dan Pak Su juga ketularan aku ya, dulu beliau tuh kayak aneh gitu ya ngeliat jengkol dibikin
godo, terus setelah beliau tuh, ngerasain rasanya itu enak dan sampai sekarang lah ketagihan. Jadi di kampung aku tuh udah biasa gitu ya kalau ada orang jualan uduk atau jualan gorengan, gorengannya itu pakai godo jengkol atau pakai gorengan jering ini ya Bunda, karena udah biasa gitu dan udah menjadi ciri khas orang Serang gitu ya. Kalau orang Serang tuh udah biasa banget kalau bikin godo jering atau godo jengkol kayak gini. Oh ya Bun, untuk harga jengkol di sini tuh udah mulai naik ya Bunda. Untuk harga jengkol yang tadinya tuh harga 20.000 per kilo, sekarang udah mulai naik 25.000 per kilo. Tapi itu tergantung penjualnya juga ya. Kalau di penjual yang lain ada yang ngejual juga 28.000, ada juga yang 27.000. Tergantung kita pinter-pinter milih penjualnya dan pinter nawarnya pastinya ya. Selain jengkol yang udah mulai naik harganya, untuk bahan pokok yang lainnya juga di sini tuh udah mulai naik ya Bunda. Salah satunya harga minyak. Minggu lalu aku beli minyak Fortune 2 liter itu Masya Allah harganya 2 liter itu 42.000 Bunda, sampai aku tuh kaget, bener-bener kaget banget karena sebelum-sebelumnya itu harganya itu di pasar itu 38.000 ya. Kalau di Indomaret itu kayaknya kalau nggak salah itu 36 atau 34 gitu. Dan ini tuh drastis banget kan di 38 sampai 42.000, itu berarti selisih 4.000 gitu Bunda. Apalagi ini tuh udah mendekati tahun baru ya, bener-bener semuanya itu melonjak naik harganya dan juga nantikan bentar lagi bulan puasa juga. Mudah-mudahan sih kita sebagai ibu rumah tangga bisa mengatur keuangan kita ya, walaupun memang kita tahu pengeluaran dan pendapatan itu jauh lebih banyak pengeluarannya Bunda, tapi insya Allah kalau kita menjalankan itu semua dengan keikhlasan, terus juga kita bisa mengatur keuangannya dengan bijak, insya Allah semuanya itu teratasi ya Bunda. Semoga kita sebagai ibu rumah tangga diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini si jengkolnya aku bersihin dulu atau aku cuci dulu sampai benar-benar bersih sebelum aku campurin sama tepung. Ini karena kebanyakan kayaknya ya, jadi aku bagi dua aja si jengkolnya buat nanti malam aku masak lagi atau bikin cemilan lagi. Dan ini singkat cerita si ubi cilembunya itu udah empuk ya atau udah mateng. Ini tuh juga favorit aku ya Bunda, ubi cilembu, cuma sayangnya ini tuh dikasihnya itu yang mentahannya gitu ya. Jadi ini tuh rasanya biasa kayak halnya ubi umumnya gitu ya Bunda, enggak manis banget gitu ya. Karena kan kalau setahu aku tuh kalau ubi cilembu yang udah di oven gitu ya, yang beli udah matangnya itu kan manisnya bener-bener manis banget kayak dicampur madu gitu atau dicampur gula ya. Tapi ternyata kalau kita rebus kayak gitu itu rasanya tuh seperti ubi pada umumnya. Ini lanjut aku tuh mau bikin adonan untuk godo jengkolnya. Di sini aku tuh pakai tepung sisa-sisa gitu karena sayang gitu. Dan ini aku tadi juga beli lagi seperapat karena kayaknya kurang gitu. Ini juga kan nanti untuk malamnya juga karena jengkolnya kan lumayan agak banyak. Jadi aku beli lagi seperapat ya untuk tepungnya, untuk season kedua nanti malam dibikin cemilan lagi gitu Bunda. Ini aku kasih air. Kalau untuk bumbunya itu cuma garam dan juga micin doang sih ya Bunda, nggak pakai apa-apa. Tapi kalau pengen lebih praktis boleh ya pakai masako, nggak usah pakai garam dan micin. Tapi di sini aku tuh pakai micin dan garam karena menurut aku lebih enak pakai itu. Dan untuk bikin adonannya itu ya layaknya seperti kita tuh bikin adonan untuk bikin bakwan atau bikin gorengan tempe gitu ya Bunda, sama aja sih kayak gitu. Di sini aku tuh dibagi dua ya untuk jengkolnya karena kebanyakan gitu kalau dijadiin satu. Untuk yang separohnya itu untuk nanti malam digoreng lagi ya, karena bener-bener kalau musim hujan tuh Masya Allah bawaannya tuh lapar aja gitu ya Bunda. Makanya ya siap-siap aja ya kalau musim hujan tuh harus banyak-banyak stok makanan atau cemilan di rumah, karena ya itu antisipasi dikala kita tuh lapar di musim hujan. Nah ini langsung aja aku panasin minyaknya dan setelah panas ini aku goreng ya si godo jengkolnya.
Oh ya Bunda, sebelum lanjut nih jangan lupa ya dukung channel aku dengan cara di like, komen, dan subscribe, dan di share juga nih agar aku tuh lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih untuk teman-teman yang selama ini selalu support video aku. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya Bunda, yang aku rasakan semenjak aku tuh membiasakan diri masak di jam 4 pagi atau beres-beres di jam 4 pagi, aku tuh lebih ringan gitu ya melakukan pekerjaan ibu rumah tangga tuh lebih enak gitu. Di pagi harinya di jam 5 atau setengah 6 itu udah bisa berbahan gitu ya, atau berleha-leha gitu ya, bisa tiduran lagi gitu ya. Beda kalau dimulai dari jam setengah 6 atau jam setengah 7 itu kayaknya pekerjaan rumah itu nggak selesai-selesai gitu loh Bunda, apalagi masak itu kayaknya lama banget kan, apalagi masak sambil dibikin video itu Masya Allah kayak kerasa lebih lama banget ya. Iya aja kalau kita tuh masaknya nggak dibikin video gitu ya mungkin cepet ya, tapi karena dibikin video itu kadang kayak kerasa lama gitu loh Bunda. Tapi alhamdulillah semenjak dibiasakan jam 4 pagi aku tuh beres-beres rumahnya atau masaknya itu kayaknya ringan gitu ya, pagi tuh udah beres gitu ya alhamdulillah. Nah ini godo jengkolnya bentar lagi udah mau matang semua. Ini tuh cocok banget ya untuk dicemil di musim hujan ya. Ini mau dicemil juga enak, mau dimakan pakai nasi juga enak, lebih cocok dicoel pakai saus Bunda, ini tuh lebih enak ya Bunda. Terima kasih ya Bunda yang udah tonton video aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya.